close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Ini saya akan menjelaskan tentang pembelahan sel. Apa itu pembelahan sel? Secara umum, pembelahan sel itu diartikan sebagai proses yang membagi satu sel induk menjadi dua sel anak atau lebih. Apa maksudnya? Yaitu satu buah sel, setiap sel makhluk hidup, selama dia hidup, maka sel itu akan selalu cenderung untuk membelah. Apa tujuan pembelahan biar makin banyak? Satu sel ini dia bisa membelah menjadi dua buah sel yang sama. Sel ini disebut juga untuk sel anakan. Pada masing-masing sel anakan membelah menjadi sel anakan yang baru, sehingga nanti akan memperoleh 4 buah sel anak. Keempat buah ini masing-masingnya juga bisa nanti membelah dan jumlahnya makin lama makin banyak. Ini terjadi selama dia hidup, maka dia akan cenderung membelah sel ini. Dan makin lama makin tua, ketika usia yang makin tua, kemampuannya untuk membelah makin kecil. Contohnya, orang tua ketika kita makin tua, sel-sel tubuh kita akan makin lambat membelahnya. Proses akan menjadi lambat. Dan apa tujuan sel itu membelah? Tujuan sel membelah pertama tujuannya untuk pertumbuhan. Apa yang dimaksud dengan pertumbuhan? Pertumbuhan diartikan sebagai proses penambahan ukuran yang tidak bisa dibagi. Contohnya menambah tinggi. Kalian kalau nambah tinggi, mungkin nggak nanti jadi pendek lagi? Nggak mungkin. Nah, itu yang pertama tujuan pembelahan sel. Yang pertama adalah untuk pertumbuhan. Yang kedua, pembelahan sel berfungsi untuk kebaikan. Apa yang biasanya diperbaiki? Kerusakan tubuh. Kerusakan tubuh kita juga bisa mengalami kerusakan. Kerusakannya bisa terjadi tingkat sel atau pada tingkat jaringan. Apa contohnya? Kerusakan yang paling sederhana yaitu luka. Luka adalah salah satu contoh kerusakan yang perlu diperbaiki. Contohnya yaitu mengalami luka pada jari tangan. Luka itu makin lama bisa sembuh sendiri. Kenapa bisa sembuh sendiri? Karena sel-sel yang berada di dekat luka itu mengalami pembelahan sehingga lukanya bisa ditutup oleh sel yang baru. Yang ini dimaksud dengan perbaikan. Dan apa tujuan sel itu membelah? Tujuan sel membelah pertama tujuannya untuk pertumbuhan. Apa yang dimaksud dengan pertumbuhan? Pertumbuhan diartikan sebagai proses penambahan ukuran yang tidak bisa dibagi. Contohnya menambah tinggi. Kalian kalau nambah tinggi, mungkin nggak nanti jadi pendek lagi? Nggak mungkin. Nah, itu yang pertama tujuan pembelahan sel. Yang pertama adalah untuk pertumbuhan. Yang kedua, pembelahan sel berfungsi untuk kebaikan. Apa yang biasanya diperbaiki? Kerusakan tubuh. Kerusakan tubuh kita juga bisa mengalami kerusakan. Kerusakannya bisa terjadi tingkat sel atau pada tingkat jaringan. Apa contohnya? Kerusakan yang paling sederhana yaitu luka. Luka adalah salah satu contoh kerusakan yang perlu diperbaiki. Contohnya yaitu mengalami luka pada jari tangan. Luka itu makin lama bisa sembuh sendiri. Kenapa bisa sembuh sendiri? Karena sel-sel yang berada di dekat luka itu mengalami pembelahan sehingga lukanya bisa ditutup oleh sel yang baru. Yang ini dimaksud dengan perbaikan. Dan yang ketiga, pembelahan sel bertujuan untuk reproduksi. Apa itu reproduksi? Adalah perkembangbiakan beranak dan anaknya beranak lagi. Itu disebut sebagai reproduksi. Nah, pembelahan sel dengan tujuan reproduksi ini terjadi pada sel-sel kelamin. Kalau pada laki-laki kita menyebutnya sebagai sel sperma. Kalau pada perempuan kita menyebutnya sebagai sel telur. Ini tujuan dari pembelahan sel. Jadi ada 3. Yang pertama untuk pertumbuhan, dan kedua untuk perbaikan, dan yang ketiga untuk reproduksi ini. 3 utama pembelahan sel, dan sekarang kita membahas tentang apa jenis-jenis dari pembelahan sel. Ada 2 jenis dari pembelahan sel, yaitu mitosis dan pembelahan meiosis.
Apa beda di antara keduanya? Yang pertama, berdasarkan jumlah sel anakan yang dihasilkan mitosis, itu anak menghasilkan 2 sel anakan. Nah, kalau pembelahan meiosis akan menghasilkan 4 sel anakan, jadi dari 1 sel induk akhirnya menjadi sel anak. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur sel. Sel adalah unit terkecil dari organisme. Semua sel memiliki 3 kesamaan, tidak peduli apa jenis sel mereka. Semua sel memiliki membran sel yang memisahkan dalam sel dari lingkungannya. Sitoplasma yang merupakan cairan seperti jelly dan DNA merupakan materi sel genetik. Ada 2 kategori besar sel. Kategori pertama adalah sel-sel eukariotik. Mereka memiliki organel-organel yang meliputi bagian inti dan bagian lainnya. Sel eukariotik adalah sel yang lebih kompleks seperti yang ditemukan pada tanaman dan hewan. Kategori kedua adalah sel prokariotik. Mereka tidak memiliki nukleus atau membran penutup organel. Mereka memiliki materi genetik tapi tidak tergantung di dalam inti sel. Sel prokariotik selalu bersatu atau organisme aniseluler seperti bakteri. Jadi apa itu organel? Organel adalah berarti organ kecil, adalah bagian khusus dari sel yang memiliki sel inti atau nukleus, mengandung DNA atau genetik. DNA memperintahkan kegiatan yang sel lakukan dan bagian mana hal itu akan dilakukan kromatin. Khusus adalah bentuk DNA yang terbesar dalam membran nuklear. Ketika sel siap untuk membelah DNA, memadat menjadi struktur yang dikenal sebagai kromosom. Inti juga mengandung sebuah nukleus yang merupakan struktur di mana ribosom akan dibuat setelah ribosom meninggalkan inti. Mereka akan memiliki tugas penting mensintetis atau membuat protein di luar inti. Ribosom dan sisa organel yang di sitoplasma yang merupakan cairan seperti jelly. Ribosom dapat berkeliaran bebas di sitoplasma atau melekat pada retikulum endoplasma yang kadang-kadang disingkat dengan RE. Ada 2 jenis RE. RE kasar memiliki ribosom yang melekat padanya, dan RE halus tidak memiliki ribosom melekat padanya. Retikulum endoplasma adalah gambaran tertutup untuk mengangkut bahan seperti protein disintetis oleh ribosom, protein dan bahan lainnya. Muncul dari retikulum endoplasma melalui di vesikula kecil di mana aparatus Golgi, kadang-kadang disebut badan Golgi, menerima mereka. Protein bergerak melalui badan Golgi. Mereka diubah menjadi bentuk yang dapat digunakan sel. Badan Golgi ini melakukan dengan melipat protein menjadi bentuk yang dapat digunakan atau mendapat bahan lain pada mereka seperti lipid atau karbohidrat. Pada tumbuhan, vakula adalah struktur seperti kantung yang menyimpan bahan yang berbeda. Di sini di sel tanaman vakula sentral berfungsi untuk menyimpan air. Kembali ke sel hewan, ada akan melihat organel yang disebut lisosom. Lisosom adalah pengumpulan sampah yang mengambil bagian sel yang rusak. Mereka penuh dengan enzim yang memecah pulang-pulang sampah pada sel. Mitokondria adalah organel pembangkit tenaga listrik untuk kedua sel-sel hewan dan sel-sel tumbuhan. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.